bersama saya Widarsanto SPD MSI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Bergas Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Tuti Widian dari SPD, guru matematika dari SMA Negeri 1 Bergas. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Pak Uli. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya amati proses pembelajaran Bu Tuti di dalam kelas, atau sebelum saya mengadakan proses supervisi kelas. Adapun tujuan diadakan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran Bu Tuti yang dilakukan nanti. Kenapa hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi adalah sebagai langkah awal sebelum nanti Ibu Tuti melakukan proses pembelajaran kelas agar lebih siap, lebih terencana, dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid-muridnya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dasar Ibu Tuti. Yang pertanyaan pertama yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang benda. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual tentang benda. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Tuti, area pengembangan yang tidak dicapai di mana? Ya, untuk area pengembangannya, yang pertama itu saya berencana akan menciptakan proses pembelajaran tersebut supaya efektif, menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian untuk area pengembangan yang tidak dicapai adalah saya ingin peserta didik itu nanti bisa atau dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual tentang dunia. Baik Bu Tuti. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin mendengar apa rancangan pembelajaran Ibu nanti di dalam kelas. Dilihat mungkin dari segi strategi pembelajarannya apa, model pembelajarannya apa, dan apapun dari metode pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran yang saya ambil adalah menggunakan diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik, yang itu nanti terintegrasi dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Untuk langkahnya nanti saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok berdasarkan dengan kemampuannya. Kemudian untuk model pembelajaran yang nanti saya ambil adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian untuk metode pembelajarannya saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan, Pak. Oke, terima kasih. Berarti nanti Bu Tuti akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar, terintegrasi dengan pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional. Nanti akan dibagi dengan beberapa kelompok, ya. Kemudian untuk modelnya menggunakan model problem based learning, ya. Dan metode yang digunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan beberapa penugasan. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, media apa yang akan dipergunakan di dalam pembelajaran nanti? Untuk media pembelajaran dalam tunggal ini saya menggunakan PowerPoint, Pak. Biasanya memang seperti itu. Nanti ditayangkan menggunakan laptop serta LCD yang ada di kelas. Kemudian saya juga menggunakan lembar kerja diskusi yang nanti akan dikerjakan secara kelompok. Ya, bagus sekali Bu Tuti. Kemudian kira-kira kapan kegiatan pembelajaran ini akan dilakukan, di hari apa, di tanggal apa,
berpendapat di jam 2.34 saya akan hadir di kelas untuk melakukan supervisi kelas. Nanti saya akan melihat dan mengamati dan terlalu mencatat hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Nanti setelah melakukan kegiatan observasi, nanti setelah melakukan observasi kelas atau pembelajaran di kelas, nanti kita akan mengadakan percakapan lagi, yaitu namanya percakapan pasca observasi, dan nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Iva Rohaina SPD. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang jelas ini pengalaman untuk kegiatan observasi kan memang sebelumnya harus ada yang perlu dipersiapkan. Paling tidak dengan kegiatan ini saya bisa punya teman yang lebih banyak untuk mempersiapkan pembelajaran saya supaya bisa terkemas menjadi lebih menarik dan efektif bagi peserta. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini, dan saya bertemu di kegiatan observasi di kelas di hari Kamis nanti minggu depan tanggal 8 Agustus. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, ini nanti adalah video yang akan kalian lihat. Sebelum kita melihat video bersama, akan saya sampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang tunggal-tunggal. Tujuannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik berbasis profil pelajar Pancasila serta metode diskusi dengan menggunakan lembar kerja siswa, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang tunggal dan menyelesaikan permasalahan kontekstual tentang tunggal. Jadi di sini nanti konsep tunggal akan kita pelajari. Nah, apa manfaatnya? Adalah untuk kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya sistem tunggal itu terjadi pada peristiwa peminjaman atau penyimpanan. Jadi misal kalian punya uang gitu ya, atau punya tabungan yang kalian simpan di bank, maka kalian akan mendapatkan apa ya? Bunga ya? Iya. Jadi bunga yang diberikan bank untuk para penyimpan uang atau yang menabung itu ada yang menggunakan sistem bunga tunggal, tetapi ada juga yang menggunakan sistemnya bunga majemuk. Kemudian untuk peristiwa lain, jika kita meminjam atau mungkin ada pengusaha yang meminjam modal ke bank, nah itu ada sistem bunga tunggal yang berlaku, bunganya berapa persen. Jadi nanti dengan belajar materi ini harapannya kalian bisa memperhitungkan jika kalian menabung sekian, kemudian bank memberikan bunga tunggal sekian persen dan kalian menabung selama berapa dalam jangka waktu tertentu, maka kalian bisa perkirakan. Biar apa? Biar semangat nabung. Begitu juga kalau untuk peminjaman. Jadi jika meminjam dana atau uang sebagai modal, nah itu nanti akan bisa ditentukan bunga yang diberikan ke bank itu berapa besar rupiahnya atau berapa jumlah. Tapi sebelum ke arah sana, saya akan mengadakan persepsi dulu. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa kemarin pertemuan sebelumnya? Pengertian bunga, betul ya? Bunga, belum bunga tunggal. Kemudian ada persen di atas 100 dan ada juga persen di bawah 100. Di antara kalian siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan bunga? Bukan bunga di taman ya, tapi bunga dari pinjaman atau simpanan. Siapa yang masih ingat? Saya. Ya, bunga, ya, Mas. Ada. Bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu tertentu atas kesepakatan bersama. Gitu ya. Jadi antara misalkan menabung, jadi aturan di bank itu akan dijelaskan pada si penabung. Nanti akan ada bunga sekian persen dan seterusnya. Jadi ada bentuk kesepakatan. Biarpun sebenarnya aturannya dibuat oleh bank ya, tapi kita diberitahukan biar ada kesepakatan. Kemudian
Saya Bu. Atas. Ya, Mas Randy, boleh. Persen di atas 100 adalah bentuk pecahan dengan selisih antara penyebut dan pembilangnya sama dengan 100. Persen di atas 100 adalah pecahan yang posisi pembilang dan penyebutnya selisihnya ya, selisihnya sama dengan 100. Rumusnya apa kalau persen di atas 100? Rumus dari persen di atas 100 itu apa? P persen di atas 100. Apa rumusnya? P per 100%. Iya. P per 100 plus P. Dan satu lagi, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang persen di bawah 100. Siapa yang masih ingat pengertian dari persen di atas 100 ya, Mas Cista? Persen di bawah 100 adalah bentuk pecahan dengan jumlah antara penyebut dan pembilangnya sama dengan 100. Kalau tadi jumlahnya P per 100. Itu materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang bunga. Kita lihat bersama video ya. Pada video sebelumnya telah dijelaskan tentang beberapa submateri dalam aritmatika sosial seperti keuntungan, kerugian, impas, dan diskon. Nah, untuk video kali ini akan dibahas tentang materi selanjutnya, yaitu bunga tunggal. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak cerita berikut ini. Hai, masih ingat dengan Pak Mamat, seorang penjual coto di tanah Papua. Nah, saya adalah Ibu Mamat, istri dari Pak Mamat. Kali ini saya akan menceritakan sedikit perjalanan kami selama berjualan coto di Papua. Selama berjualan coto, alhamdulillah, kami bisa memperoleh penghasilan yang lebih. Dan setiap harinya kami menyisihkan sebagian keuntungan yang kami peroleh untuk ditabung. Alhamdulillah, selama 2 tahun berjualan, tabungan kami terus meningkat dan kami memutuskan untuk membuka tabungan baru untuk menyimpan keuntungan penjualan kami di sana agar lebih aman. Tepat hari ini, saya dan Pak Mamat pergi ke bank membawa tabungan kami. Jumlah uang yang akan kami tabung sebesar 100 juta rupiah. Kemudian, pihak bank menjelaskan prosedur menabung di bank, termasuk adanya bunga tabungan. Mereka menjelaskan bahwa jika kami menabung uang sebesar 100 juta rupiah, maka dari pihak bank akan memberikan bunga sebesar 0,5% per tahun. Nah, kira-kira bunga itu apa ya? Kemudian bunga yang diberikan oleh bank berapa? 0,5% per tahun. Dari sini nanti kalian minta tolong hitung atau tentukan besar bunga yang diterima oleh Pak Mama dengan menabung uang 100 juta itu. Bunganya kalau tiap tahun itu berapa?
disimbolkan dengan huruf apa? Modal M. Ya. Kalau persen bunga I apa I? Ya, silakan didiskusikan. Apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan apa yang dijawab. Apa yang diketahui dari cerita Pak Mamat? Modal. Simbolnya apa? M. Ya. Simbolnya apa lagi yang diketahui? Persentase bunga per tahun. Jadi kalau dia kasih kalian kan P. Dalam video itu apa simbolnya? B ya. Iya. Jangan sampai bingung. Kemudian apa lagi? Apa yang ditanya? Yang ditanya itu Besarnya bunga selama 1 tahun dan ya 1 bulan. Kalau dalam T tahun rumusnya apa? I sama dengan kali. Ya, periodenya sesuai 3. tahun. Ya. Yang ditanyakan adalah besar bunga tiap tahun dan tiap bulan. Jadi dari sini nanti apa rumus yang digunakan? I sama dengan N kali B.
100/1 dikali 1 sama dengan 100 juta dikali 5/10 kali 1/10 1/100 dikali 1, kemudian 100 juta dikali 5/1000 dikali 1, dan hasil akhirnya adalah 500.000. Jadi besarnya bunga yang diperoleh adalah 500.000 per tahun. Iya. Hasil diskusi kelompok kalian juga sama 500 juta. Iya. Jadi kesimpulannya dengan menabung 500 juta, kemudian mendapatkan bunga 0,5% tiap tahun, bunga tunggal ya, sistem bunga tunggal, maka Pak Mamat dan Bu Mamat itu mendapatkan bunga sebesar 500.000 per tahun. Ya. Terima kasih Mas Alun, silakan kembali. Berikut. Jika T sama dengan 1 bulan, maka rumusnya yaitu I sama dengan M dikali P dikali T. I sama dengan 100.000 dikali 0,5% dikali 1/12. I sama dengan 100.000 dikali 0,5/100 dikali 1/12. I sama dengan 100.000 dikali 5/100 dibagi 100/1, lalu dikalikan 1/12. 1 sama dengan 100 juta dikali 5/10 dikali 1/100 dikalikan 1/12. I sama dengan 100 juta dikali 50.000 kali 1/2 ini sama dengan 100/12, hasilnya 41. 500. Ribu dikali 5, 500.000 per 12 sama dengan 41.666,66. Muncul angka desimal ya? Punya kalian muncul angka desimal tidak? Kemudian dibulatkan ke 41.666, bayarnya gimana coba? Nah, kan berarti ada sistem pembulatan, dibulatkan menjadi 42.000. Jadi kesimpulannya ya, tiap bulannya 42.000. Betul ya? Punya kalian juga seperti itu? Atau ada yang hasilnya beda? Sama? Atau beda? Ada yang beda? Jadi dari cerita Pak Mamat ini, jika yang ditanyakan adalah, terima kasih. Ya, ada berapa soal itu? Tolong perhatikan. Jadi di lembar berikutnya itu ada materi tentang bunga tunggal. Saya siapkan dalam bentuk scan barcode. Di sini dengan media belajar yang kalian punya ada apa? Buku ya? Buku dari
Ya. Terus yang kedua yang ditanyakan adalah iya, modal setelah diinvestasikan apa sih? MT itu adalah sama bisa ditentukan dengan modal awal ditambah modal awal. Jadi mod M ditambah dari nomor 3 apa ini? Apa modal awal atau modal akhir ini? Berapa itu? 30 juta. 30 juta. Kemudian M-nya bunga berarti apa? P. Iya, P-nya berapa? B. Nah, berarti yang ditanyakan yang diketahui ini apa? Bukan P, tapi I-nya. Terus apa lagi? Periodenya berapa? T-nya. Wahyu dan Deva, yuk Mbak Wahyu. Seorang memiliki modal 10 juta rupiah yang diinvestasikan menggunakan bunga selama 5 tahun dengan bunga 15% per tahun. Menentukan nilai tambah investasi dan besarnya modal setelah diinvestasikan. Jalan
Iya, Adil. Oke. Bunga tunggal adalah bunga yang didapatkan pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Bunga tunggal adalah bunganya modal. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya sebagai bentuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Danu, materi bunga tunggal bisa dipahami nggak, Mas? Yang lainnya paham tidak apa yang kita pelajari hari ini? Paham ya? Kemudian kalian punya LKS ya, Mas? Itu LKS-nya di dalamnya juga ada materi tentang bunga tunggal. Itu LKS-nya membantu kalian tidak? Iya. Jadi harapannya setelah ini kalian sudah paham tentang bunga tunggal. Nah, untuk tugas individu, minta tolong kalian buka LKS-nya halaman 16 ya. Untuk tugas individu nanti yang halaman 16 soal nomor 1 sampai 3 tolong kalian kerjakan sebagai tugas materi kita hari ini, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya sesuai dengan kesepakatan kelas. Kalau nanti ada yang tidak mengumpulkan maka akan mendapat apa kemarin? Sanksi. Sanksinya apa itu? Dipulangkan gitu. Sanksinya mendapat hadiah. Hadiahnya membayar denda ya. Ya. Jadi minta tolong dikerjakan tugas individu tersebut. Ya. Materi kita berikutnya adalah tentang masih dengan bunga tunggal tapi metode perhitungan bunga tunggal. Sekarang kita tolong kembali ke